Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat subuh, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan dengan yang dikirnya kurang banyak sambil majelis ilmu boleh dikira, jadi dinikmati saja, sehingga boten usah sesok gimana mungkin akan dikira rampung sama bubar. Kita lanjutkan materi kita tentang fikih, dan majelis ilmu itu sidik-sidik tapi ajak benar. Makanya Nabi mengatakan habbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu sedikit-sedikit tapi ajak. Makanya saya nggak akan bahas banyak-banyak, sedikit aja. Jangan juga nggak perlu meninggalkan kerjaan yang harus dikerjakan, tapi usahakan dengan nyelaknya waktu sedikit aja sehingga nanti ilmunya dengan bertambah dan tanpa terasa selesai ini kitab, tanpa terasa dengan bisa menjalani hari-hari hidup di dunia dengan baik karena di atas syariat. Baik, kita membicarakan hal-hal yang terkait dengan kita, yaitu kemarin kita sudah ngomong tentang najis. Najis itu adalah sesuatu yang keluar dari dua saluran, baik depan maupun belakang. Usah tak cetakkan, ini udah cetak gitu kan, baik yang padat maupun yang cair gitu. Maka selain itu juga kotoran dari binatang yang tidak halal dimakan, termasuk juga darah, nanah, muntah yang telah berubah, muntah sing kecing itu najis, sehingga orang yang muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Sehingga jenengan yang berdarah, bernanah, muntah itu harus dibersihkan dulu dari badan. Dan juga bangkai-bangkai itu najis. Kemudian kita masuk ke pasal kedua, yaitu tentang etika buang hajat. Jadi kalau kita ngomongkan Islam itu atau agama-agama, ini kan tidak akan dapatkan syariat kayak gini di agama lain. Tidak ada cara buang hajat di agama Kristen nopo mboten enten. Makanya akan dapatkan pola tingkah orang-orang kafir itu aneh-aneh. Kalau nanti dan Jepang itu sing jenenge WC, aneh-aneh WC aneh banyune. Jadi kon nganggo tisu gitu. Dan kita karena ya ora tau nganggo tisu gitu kan. Jadi ya kok tisu niku dan toilet nganti ukeh niku rumangsa kula ya ora resik. Rumangsa kula ora resik. Makanya yang terbaik itu kalau bersuci itu pakai air gitu. Jadi wong kafir itu sampai menghitung kalau itu bangunan, maka satu orang itu jatahnya di bangunan itu maksimal misal 100 liter. Karena 100 liter dan penggunaannya ini berarti tidak iso buang air tuh nggak usah pakai air, buang air besar, buang air kecil nggak usah pakai air, pakai tisu. Sampai ada jenengan niku pipis niku lho, nganggo ngadeg niku. Urinoir niku ten gedunge wong kafir ngoten niku mboten dicepaki banyu nggo cawe. Jadi pencetane mboten enten. Ya entane nek ketok modern dikai sensor. Ning sensor niku mengko ora bakal ngetokke banyu nek jenengan mboten ngalih. Jadi sensor itu kena ke badan kita, panas toh. Selama masih mensensor kita, masih nyorot kita panas niku banyune betul-betul, tapi nek jenengan sekali banyu lagi betul. Padahal kode-kode banyune ditokke dinggo nyentor, apa salahnya ditokke juga terus iso cawe kan padha wae gitu. Tapi ya zamannya wong kafir gitu kan. Makanya mereka itu kalau dunia laundry, barangkali ada yang bergerak di bidang laundry. Iku nek sing mlebu niku klambine wong kafir terus sambune ra karo-karuan. Pun. Karena ya itu kayak gitu. Jadi ngomongkan tentang bersuci itu Islam itu lebih maju daripada mereka. Walaupun ya toh delalah kok yang negara Islam ini kadang ini wonge yo kemproh-kemproh. Ya, kita sebutkan yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Satu, mencari tempat yang sepi dari manusia. Ini jelas ya. Jadi kita itu tidak boleh buang hajat di jalan. Makanya ada tulisan yang kencing boleh kencing di sini asalkan anjing kan gitu. Nah, ya toh, itu omahe wong duyoi gitu kan, mobil wong duyoi. Makanya kula paling sebel ini terminal. Di terminal apa WC umum gitu. Wah, bener karo-karuan. Sekali ini nyandung gitu botol aqua ini sini pipis. Wah, kacau.
Jadi kayak ranjau ya. Dan jauh dari penglihatan mereka. Jadi memang kita itu harus tidak boleh membuka aurat di depan orang, harus ditutup. Dan ini berdasarkan riwayat Tas bahwa apabila Nabi SAW hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi zaman dulu tidak ada rumah yang punya septic tank WC, tidak ada. Jadi rumah itu karena masih jarang, padang pasir itu luas, maka orang-orang Arab dulu niku kalau mau buang air niku Nabi juga jalan jauh ke padang pasir yang jauh. Pokoknya sampai ketok kecil banget, sampai hampir ketok. Nah, baru kemudian joglangi, baru kemudian pipis nopo dan mriku rampung itu rugi. Itu kondisi dulu. Sehingga kalau memang kalau misal memang pada akhirnya dengan ada di keadaan seperti itu, misal naik gunung dan seterusnya, maka ya itu tetap bisa dipakai syariat itu. Apalagi sekarang udah ada WC segala macam, ya jangan buang air di sembarangan di jalan segala macam ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah. Makanya saya selalu kritisi orang-orang yang pakai baju tulisannya la ilaha illallah. Tidak boleh itu masuk WC. Itu sama aja kita merendahkan nama Allah. Termasuk ketika dengan gadah baju itu dan mau nyuci, tidak boleh diamorke yang lain. Misal diamorke sempak kena PPC atau kena darah haid, dosa, tidak boleh. Artinya kalau menjenengan punya itu, pastikan jangan pernah digunakan untuk ke kamar mandi. Atau yang kedua, jangan pernah dicuci barengan dengan gombal yang lain. Terus kalau itu gombalnya akhirnya sudah jelek, usang, jenengan harus gunting itu la ilaha illallah. Tak boleh itu tiba-tiba jadi keset itu, tak boleh. Jadi seorang muslim itu bahkan tulisan nama Allah pun dimuliakan. Saat ini ngeten men lah, misal gitu kan, misal Pak Jalu, putrane kayak kaos nih, aku sayang Papa Jalu, terus kaosnya ucel, terus gue keset, ngarep omah tulisannya aku sayang Papa Jalu, tidak, tak kira ya nesu, gitu. Ini jeneng kok tidak tau nih, kurang ajar ya. Makanya kita sebagai hamba tidak boleh melakukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Makanya kalau jangan mau tadi dulu saya bilang belajar sidik-sidik ini ajar ya, ini akan dapat ilmu yang luar biasa. Tidak cuma soal semangat gitu. Apa nek nganggo kaos itu terus piye toh pengpengan itu kan tidak toh gitu. Artinya iman kita itu tidak lalu kemudian harus ditulis-tulis seperti itu gitu loh. Nah, tapi dan jalan memang kerso gadah ya monggo, cuman kita punya etika tadi loh. Jangan dibawa kamar mandi, nek kaos itu jangan buat keset. Nah, baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalilnya apa? Nabi dulu bikin cincin yang tinggi, tulisannya Muhammad Rasulullah, tinggi stempel. Jadi Nabi kalau bikin surat stempel, itu kalau mau buang air dicopot. Nah, wah hilang loh mas. Nah makanya jangan bikin cincin kayak Nabi. Jadi kan ada orang jual cincin Muhammad Rasulullah, itu ya karena melu-melu Nabi tapi ya luput. Nabi itu tujuannya buat stempel. Dia malah gawe munggung gaya, akhirnya digone WC yo salah meneh gitu kan. Jangan kan kok cincin Pak itu. Saya itu pernah tas ransel enten Qur'ane cilik itu. Aja masuk WC kok cek jobo. Metu ora enek. Quran lho niku. Apa meneh cincin, apa meneh barang-barang berharga. Makanya pun lah mboten sah ya, terlihat kayak mau bersemangat dalam beragama tapi jadi malah menyusahkan atau malah salah ini. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau menanggalkannya cincin tadi itu. Ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk tempat buang hajat sambil mengucapkan Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi termasuk etika ketika jenengan keluar dari tempat yang baik itu keluarnya kaki kiri dulu. Contoh, rumah itu kan baik, dan keluar rumah kaki kiri. Masjid itu kan baik, dan keluar dari masjid kaki kiri. Tapi kalau jenengan mau masuk ke tempat yang baik, ya, pakai kaki kanan. Masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk sekolah kelas kaki kanan. Sebaliknya kalau tempat itu jelek, maka jenengan keluarnya pakai kaki kanan, masuknya pakai kaki kiri, kebalikan.
Nah, kamar mandi disifati di sini bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah aku berlindung dari al khubusi wal khaba'is, setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, nanti ada yang terjemahkan kotoran dan najis, itu ya kurang tepat. Yang benar setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena yang namanya kamar mandi niku enten lubang nih. Saeneng-enenge lubang niku ketika jenengan adzan kali qomat pas adzan setan ini melayu. Jujukane bolongan-bolongan niku termasuk sinten WC. Makanya ada sebagian orang niku begitu adzan ning WC kesuwen, akhirnya malah ketinggalan ning salat. Mergo niki dianggap napa digodha sama setan di situ untuk bertahan di situ. Atau sebagian orang yang melakukan kemaksiatan di kamar mandi, macam-macam. Dan sing kemudian melakukan masturbasi, onani, sampai kemudian ada yang berzina di kamar mandi, bahkan kamar mandi masjid gitu kan. Macam-macam wong aneh-aneh ngoten niku. Makanya ten kamar mandi niku ampun dangu-dangu jenengan kesambet setan niku. Dan di sini minta berlindung agar ketika masuk ya sesuai hajatnya apa selesai kita metu gitu. Nah, karena itu tempat yang tidak baik, maka masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ngoten nggih. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaian sebelum dekat ke tanah buang hajat agar bisa menutupi aurat yang memang diperintahkan syariat untuk ditutupi. Jadi karena Nabi itu misal dalamnya mriki buang hajat itu jauh ke sini, maka ampun cincing dulu sebelum sampai tempatnya. Nanti sebagian orang harus cincing saya gitu kan, sampai ketok kupune segala macam niku klentu. Datang dulu begitu sampai gitu baru diangkat. Nah, sampai seperti itu penjagaan. Mulai saat ini enten wong lara jiwa niku ora enek apa-apa nek wong mlaku mulih ke masjid malah dicedhaki terus katoke diplotroke gitu. Niku Bu nek enten sing ngoten niku mang dugang mawon ampun dijarke. Dijarke engko dhek mendapatkan kepuasan seksual dengan cara seperti itu dan dia akan mengulangi di tempat lain gitu kan. Ya. Jadi nek enten ngoten niku jubuke watu napa bandem kenging dititene. Bangsane apik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi menutup aurat. Sehingga kalau misalnya dengan piknik di satu tempat, biasanya tidak ada terus karuan dengan Pak aku belum yo kono. Ampun mung yo kono dikancani, diawasi, ditutupi ngoten. Dan salah satu bentuk mukjizat Nabi itu kalau tempat yang buat hajat itu nggak bisa nyari yang jauh kan pernah Nabi itu melewat satu lembah buang hajat itu di dekat orang jalan jadi nggak terlalu jauh karena lembah naik padang pasir kan luas dan lembah itu kan nggak terlalu luas naik turun Nabi itu buang hajat terus tanaman yang ada di sekitarnya nyedak seret nutupi jarang ini ada yang menyebutkan tentang ini kisah ini dekat seret. Ini padang pasir jarang wit, makanya bukan terus ngekeng lemah metu wit buatan, makanya Nabi nyari tempat yang jauh. Tapi kalau yang tadi itu ada pohon Nabi tarik itu bisa pohon ini mendekat. Tapi nggih boten terus napa nek cara wong saiki rumangsa di kesaktian terus dipomar pamerke boten. Boten namung wonten niku tok namung nek enten betahe ngoten niku. Dadi boten kemudian keraipan karo aku hati-hati lho awas iki kowe tak jeweri samara boten nggih. Ra kaya wong saiki lho. Ngopo to iki? Golek geni diobongke ning tangan dan lain-lain. Boten nggih, itu namanya orang riak, orang pamer. Kemudian yang keempat, lima, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air besar. Nabi sallallahu bersabda, la tastaqbilul kiblah wala tastabdiruha bi ghaitin au baulin. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Niki sebenarnya ada khilaf ulama. Maksud hadis ini adalah untuk di tempat terbuka. Jadi kalau WC-nya tertutup itu tidak apa-apa. Walaupun ada ulama yang kalau bisa ya walaupun itu di WC tertutup ya kalau bisa jangan diarahkan ke kiblat. Artinya enten dengan sebagai yang memiliki rumah atau tukang bangunan kalau memang bisa memungkinkan dibuat WC-nya itu tidak menghadap atau membelakangi kiblat itu lebih baik. Tapi kan kadang enten omah niku saking cilike WC-ne niku wis pokoke enenge mung semono arep diwolak-walik wis angel. Nek emang itu yang terjadi ya mau enggak apa-apa. Selama ditutup. Tapi nek sudah terbuka maka kembali ke hukum larangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ngoten nggih. Jadi seorang muslim
jangankan nama Allah, kiblatnya aja loh dimuliakan dengan tidak boleh dijadikan arah untuk buang air besar atau buang air kecil, atau tidak boleh di belakang. Nah, kemudian yang keenam, tidak buang air besar atau air kecil di tempat berteduhnya manusia. Loh, tidak boleh. Di luar tidak boleh, ada pohon dan ini nongkrong orang atau di tempat ngidum, duyoi, itu tidak boleh. Dan itu dolim, Pak. Begitu serius. Nanti ketika kita waton pipis itu terus di situ tempat orang berteduh, dolim dosa gitu. Kemudian atau di jalan mereka tidak boleh kencing di jalanan gitu. Mungkin kalau kadang ya prihatin dan kampung, salah satu kampung itu enten nopo omahe awalnya rong ditingkat niku benesok niku anake niku benesok niku ngertangi pokoke sak tangi-tangi itu jam 6 jam 7 anake cilik anak kula wonten niku bukake lawang ngarep langsung ngatar ning ngarep omah benesok gitu wong Islam jane iki begitu omahe digawe lantai loro gitu nguyuhe kon dhuwur astagfirullah gitu. Ya itu loh pentingnya orang Muslim itu belajar itu kan biar ngerti itu yang yang dia uyoi itu jalan orang juga, bukan kemudian nggone DE gitu. Karwane nek depan rumah itu kebon dia yang luas ngono sak karepe lah gitu kan. Mboten dadi ngapunten omahe iki langsung entuk dalan ngoten niku lho. Nah, ngono ya terus mending nang esuk gitu. Oke, jadi jangan sampai seperti tidak boleh. Kadang juga ada ibu-ibu, "Bu, belum nguyuh kene wae." Akhirnya di tengah jalan itu. Ya, boten asal nggih ngoten niku. Kemudian di tempat mengalirnya air yang dibutuhkan mereka. Jadi kalau misal ada jelas itu penampungan air, tidak boleh dikencingi. Nek cara orang kampung itu sok enek sendang nih kalau nguyuh ning sendang nih boten ento. Maksudnya tampungan air ini kok duyoi boten angsal. Gitu. Nah kemudian tidak boleh juga di tempat air yang dibutuhkan ataupun di bawah pepohonan yang di bawah pepohonan mereka yang berbuah. Kalau tadi pohon yang buat berteduh, misalnya wit ringin itu tidak boleh. Niki pohon yang berbuah, wit palem itu angsal. Jadi ketika ada orang yang berpotensi hadir di situ, apakah untuk berteduh atau mencari buah, ya tidak boleh kita mengencinginya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ittaqul mala'ina salasa, hati-hati atas 3 perbuatan yang terlaknat, yaitu pertama al-baraza fil mawarid, buang air besar di tempat mengalirnya air, wa qari'atit thoriq, dan buang hajat di tengah jalan, wadhil, dan tempat berteduh. Artinya ini dulu orang melakukan itu, dan datang Nabi SAW mencontohkan, memberikan suri toladan tentang adab yang baik, sehingga orang yang belum melakukan itu diminta untuk merubah. Akhirnya yang ikut Nabi itulah orang beradab, yang nggak ikut Nabi orang duwe adab. Makanya adab dalam Islam itu harus sesuai dengan Nabi SAW. Kok adab wong Jawa nggak bertentangan dengan Islam, nggak apa-apa, bisa disinkronkan. Tapi kalau kemudian adabnya bertentangan dengan Islam, ya nggak boleh. Misalnya di salah satu suku di Kalimantan, nggak tahu sekarang prakteknya masih apa enggak. Zaman dulu itu ada. Itu kalau ada tamu itu dijogoi loro, tuwak karo bojone. Sehingga kalau itu bertentangan dengan agama, maka ya jenengan sebagai tamu misal ke sana, ya jangan mau dikasih tuwak, jangan mau dikasih istrinya. Maneman Mas, maneman, dosa kok maneman itu. Ngoten nggih. Jadi kita harus kemudian mensinkronkan antara adat yang ada di kita dengan agama. Agama diutamakan baru adat. Kalau sinkron, alhamdulillah, nyenengke kalau kayak gitu. Kemudian dan telah diriwayatkan pula dari beliau hadis yang melarang buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara ketika buang air besar. Kadang kan ada WC umum tuh jejer-jejer, terus mau neng mall nih kamu modelnya kan ya mau disekati ngoten niku. Niku mall, bandara, stasiun niku sosok sekat-sekat tok ngoten niku. Sehingga kita ngiku bawah ketinggalan sikile niku. Niku nggih sak penting-pentingnya urusan nggih ampun ngobrol ten jero WC gitu. Napa sing dirasake dirampunke rampung gek ndang lunga. Mboten sak jagongan ten niku. Piye kabarmu saiki ning manggon ning ndi?
Anakku piro saiki sekolah ning ndi wae gitu kan. Mboten asal ya ngoten niku. Termasuk jenengan misal enten garwane ten kamar mandi itu jenengan ngantri. Nah, emang beliau di kamar mandi udah biarin selesai, kok usah dijak ngomong. Pak, kunci motornya ning ndi? Yo ning kono kae to, ora enek ketemu. Boleh isi tenan to, boleh nganggo tangan orang bolah bin. Yo sik bali neh, ora ketemu. Yo kok sik aku lagi ngisi. Ampun ya, jelas ning kamar mandi sing rampung wae tunggone ning jaba ngoten mawon. Mungkin nek rampung lagi ditakoki, nek perlu kon ngewangi goleke, sak dijak jagongan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza taghauta ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi." Jika dua orang laki-laki sedang buang air besar, maka hendaklah mereka saling membelakangi. Jadi kan konteksnya tadi yang di padang pasir itu mboten sah depan-depan ngobrol, tapi ngeten. Kemudian dikatakan lagi wala yatahaddatsani, dan jangan saling ngobrol. Fa innallaha yamkutu ala dzalika, karena Allah membenci hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki mawon mboten saokeh-okeh ngendak gumoh. Yang bisa saya sampaikan ada 7 adab dalam buang hajat, yang mana kita sudah baca. Yang pertama, suruh nyari tempat sepi. Yang kedua, jangan membawa identitas atau nama Allah atau nama Rasul. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kiri. Yang keempat, mengangkat pakaian ketika sudah masuk di tempat buang air besarnya, jadi jangan cincing jauh-jauh dari tempatnya. Kemudian yang kelima, tidak jongkok menghadap kiblat. Yang keenam, tidak buang air besar di tempat-tempat yang digunakan untuk berteduh, jalan, atau di bawah pohon yang ada buahnya. Kemudian yang ketujuh, tidak ngobrol ketika buang air besar ataupun air kecil. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita